Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang vonis untuk 3 terdakwa hari ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis MJN Anwar Fuadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Adi, hakim baru saja menjatuhkan vonis terhadap AKP Hasdarmawan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Apa alasan hakim memvonis lebih ringan dari tuntutan jaksa? Ya Reza, baru saja Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan atau vonis untuk terdakwa pertama yaitu AKP Hasdarmawan. AKP Hasdarmawan ini merupakan Dangki 3 Brimopolda Jawa Timur yang pada saat itu juga ikut memerintahkan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada 1 Oktober 2022. Dan tadi berdasarkan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa AKP Hasdarmawan terbukti secara sah dan meyakinkan ini menyebabkan orang lain meninggal dunia, lalu kemudian luka berat dan juga luka sedemikian rupa berdasarkan dengan pasal 359 KUHP dan 360 ayat 1 KUHP serta 360 ayat 2 KUHP. Tadi dalam pertimbangannya ada beberapa poin yang kami catat seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Yang pertama adalah AKP Hasdarmawan harusnya bisa memprediksi pergerakan penonton di dalam stadion yang terbatas sehingga ia tidak langsung memerintahkan penembakan gas air mata pada saat malam pertandingan tersebut. Karena memang untuk penembakan gas air mata ke arah penonton seperti yang disampaikan yang terungkap dalam persidangan yaitu ke shuttle ban, lalu kemudian pagar pembatas antara tribun dan juga shuttle ban yang sedikit juga mengenai atau masuk ke tribun begitu ya di bagian selatan Stadion Kanjuruhan, ini menyebabkan kepanikan. Ditambah lagi pada saat itu pintu terbuka cukup kecil dan juga pintu yang dianggap tidak layak sehingga menyebabkan banyak yang terinjak-injak lalu kemudian terluka dan menyebabkan banyak juga yang meninggal dunia pada saat itu. Yang kedua, tadi Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa perintah penembakan gas air mata yang kemudian diarahkan ke shuttle ban dan pagar pembatas tribun yang sebagian masuk ke dalam tribun ini dianggap berlebihan dan melampaui batas. Ia harusnya bisa memerintahkan anggotanya untuk menjauh begitu ya jika alasannya memang pada saat itu penonton mulai anarkis. Apalagi tadi disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa tidak semua penonton yang anarkis, apalagi perempuan dan juga anak-anak yang pada saat itu berada di dalam stadion dan juga berada di wilayah tribun sehingga penembakan gas air mata ini seharusnya bisa dihindari seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tadi. Untuk itu kemudian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atau 1,5 tahun kepada AKP Hasdarmawan. Dan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini memang lebih ringan begitu dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut ketiga terdakwa termasuk AKP Hasdarmawan ini dengan 3 tahun penjara karena memang ada beberapa hal yang meringankan begitu yang disampaikan oleh Majelis Hakim, diantaranya AKP Hasdarmawan ini sudah melaksanakan tugasnya begitu dan juga mengabdi di kepolisian cukup lama dan selama ini tidak ada track record pidana. Itu beberapa hal yang tadi disampaikan yang meringankan terdakwa Hasdarmawan. Dan saat ini Reza, persidangan masih berlangsung begitu karena sesuai nomor perkara nomor 11 itu AKP Hasdarmawan dan dilanjutkan untuk perkara nomor 12 yaitu Kompol Wahyu Setio Pranoto yang merupakan Kabak Ops Polres Malang. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan persidangan ketiga untuk terdakwa AKP Bambang Sidik Ahmadi yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Dan tadi pada saat meninggalkan ruang sidang begitu AKP Hasdarmawan tidak berkomentar kepada awak media. Ia enggan menanggapi tuntutan 1,5 tahun yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Dan kami juga belum bisa mengkonfirmasi begitu ya pihak penasihat hukum dari AKP Hasdarmawan terkait dengan tuntutan 1,5 tahun ini karena memang pihak penasihat hukum saat ini juga masih melakukan atau masih menjalani persidangan di dalam ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya untuk terdakwa kedua yaitu Wahyu Setio Pranoto. Kita akan tunggu nanti tanggapannya seperti apa dengan tuntutan 1,5 tahun yang juga separuh begitu ya dari tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan sebelumnya. Reza. Ya Adi, lalu apakah ada tanggapan dari pihak keluarga korban terkait dengan vonis yang terbilang ringan tersebut? Ya, kami belum bisa meminta tanggapan begitu dari pihak keluarga korban ataupun juga dari pihak yang selama ini mendampingi begitu ya keluarga korban, misalnya dari Koalisi Masyarakat Sipil karena masih persidangan berlangsung. Yang pasti sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil ini pernah juga mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa untuk meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal begitu bagi 3 terdakwa polisi ini karena mereka yang telah memerintahkan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Dan faktanya pada hari ini kita melihat bahwa hakim menjatuhkan vonis
separuh begitu dari tuntutan JPU, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Nanti kami akan coba untuk meminta konfirmasi langsung baik pada pihak keluarga ataupun yang mendampingi keluarga dari Koalisi Masyarakat Sipil. Reza. Baik, terima kasih atas laporan Anda Anwar Fuadi langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.